Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak dan Ibu jemaah taklim Masjid Al-Ukhwah yang sama-sama mengharap ridha Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah di pagi hari ini, hari Rabu tanggal 15 di bulan Juli 2026. Kembali kita bisa berkumpul pada sholat subuh berjamaah untuk mengikuti menyimak kajian Fiqhus Sunnah yang pada kesempatan ini bahasan kita atau subbahasan materi kita masih seputar sholat, yaitu tentang sholat berjamaah. Kemarin sudah saya sampaikan orang yang sah menjadi imam, ya. Orang yang sah menjadi imam sudah saya jelaskan, yaitu anak yang sudah mumayyiz usia 6 atau 7 tahun ke atas. Artinya anak yang bisa membedakan yang baik dan buruk, itu masuk kategori mumayyiz, itu sah boleh jadi imam sekalipun belum balik. Sebagaimana Amr bin Salamah pernah jadi imam untuk kaumnya di usia 6 atau 7 tahun. Kemudian saya sampaikan pula kemarin yang kedua, yaitu orang yang buta. Buta yang tidak melihat atau buta sebelah, matanya tidak melihat sebelah atau keduanya, itu sah boleh menjadi imam sebagaimana Abdullah bin Maktum pernah menjadi imam di surah Rasul 2 kali di Madinah. Itu boleh. Jadi yang jadi imamnya tidak melihat, makmumnya melihat, gitu maksudnya boleh. Ya. Yang berikutnya adalah orang yang berdiri. Bagi makmum yang duduk jelas seperti biasa, Pak ya, saya sholat jadi imam berdiri, makmumnya ada yang duduk, ya jelas. Atau sebaliknya, imamnya karena uzur, ya duduk, makmumnya sah, Pak, gitu ya, bermakmum kepada imam yang duduk maksudnya sah. Ya, cuman ketika kasus ini terjadi, Pak, ya, pada saat itu Rasulullah menyuruh makmumnya duduk pula. Jadi kalau imamnya duduk karena uzur, gitu Pak, maka dianjurkan makmum dengan sendirinya duduk. Sebab Rasul menjelaskan, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Ya, imam itu dijadikan oleh seseorang untuk diikuti. Ya. Tentu jamaah sekalian rahimahullah, duduknya imam itu ya bukan dari awal, Pak ya. Kalau dari awal ya nggak usah lah gitu, Pak. Itu artinya sudah jelas untuk tidak bisa mengimami, udah di belakang aja gitu maksud saya gitu ya. Maka bisa saja ketika seseorang Pak rakaat ke-1 tiba-tiba pusing, yang duduk misalkan, maka makmum pun dengan sendirinya kelihatan imam ini adalah duduk, ikut duduk gitu maksudnya, duduk. Kemudian yang berikutnya Pak, ya, sah
bermakmum kepada orang yang melaksanakan sholat sunnah. Bapak sholat wajib, Pak, di depan imam melaksanakan sholat sunnah, sah di depan bermakmum kepada orang yang melaksanakan sholat sunnah. Ataupun sebaliknya, orang yang melaksanakan sholat sunnah bermakmum kepada orang yang melaksanakan sholat wajib, sah, boleh ya. Tuh. Kemudian orang yang sholat yang wudhunya itu tayamum, sah kepada yang berwudhu pakai air, ataupun sebaliknya ya. Pada orang yang sholatnya itu tadi tayamum, saya wudhu misalkan, berimam kepada yang bertayamum, itu sah, tidak ada masalah, boleh dalam hal ini. Kemudian kemarin juga saya sampaikan, orang yang tidak sah atau tidak boleh menjadi imam adalah orang yang belum mumayyiz, Pak, ya, belum mumayyiz, ya, belum bisa membedakan antara baik dan benar, tidak sah dijadikan imam atau bermakmum kepadanya. Atau yang berikutnya, Pak, yang kedua, orang yang batal dalam sholatnya gitu, Pak, tidak sah bermakmum. Ada imam, Pak, batal sholatnya, Pak, batal sholatnya. Misalkan jelas di belakang imam itu makmum, Pak, jelas, Pak, yakin kentutnya itu besar dan bau lagi gitu, Pak, misalkan, Pak, ya, maka bersah bermakmum kepada orang yang batal sholatnya. Seyogyanya yang batal tadi mundur ke belakang, berwudhu, jangan memaksakan diri gitu, melanjutkan sholat padahal dia batal sholatnya gitu, Pak. Gitu. Kalau kasus seperti itu, di belakang makmum harus maju menggantikan posisi imam. Menggantikan posisi imam. Kalau jelas imamnya betul, maka mundur ke belakang, ngambil air itu, gantikan posisi imam oleh makmum di belakang, seperti dasar makmum kepada orang yang batal sholatnya. Kemudian yang berikutnya, dan ini masuk kepada khilafiyah, ya, artinya di kalangan ulama saja, Pak, yang berpendapat gitu, Pak, bahwa tidak sah sholat kepada orang, Pak, yang kalau kemarin saya sampaikan kepada bacaan Al-Fatihahnya Amradul, Pak, ya, itu. Nah, kali ini saya tambahkan, Pak, tapi ini masuk kepada khilafiyah dan masuk nanti kepada pembahasan, Pak. Ya, di kalangan ulama tidak sah bermakmum kepada orang fasik, Pak, orang yang berbuat bid'ah, orang yang banyak melakukan dosa. Nah, contohnya misalkan peminum khamar, bukan minum air biasa, Pak, ya, pelaku dosa-dosa besar, Pak, itu. Tapi ini, Pak, mazhab Maliki sah katanya gitu, Pak, ya. Nah, itu sah. Yang jelas patokannya, jika ia sah secara fikih jadi imam, maka boleh dijadikan imam, dalam arti makmum boleh, ya, makmum boleh menjadi imam kepadanya atau berimam kepadanya. Jadi jamaah sekalian rahimahullah, dalam hal ini masuk kepada kategori makruh. Karena itu saya ingin sampaikan sekarang, Pak, materi tentang, ya, orang yang fasik, ya, ahli bid'ah, makruh menjadi imam, Pak.
jadi tidak sampai kepada tidak sah menjadi imam, tetapi masuk kepada kategori makruh. Kalau makruh berarti seyogyanya dihindari bermakmum kepada orang yang banyak melakukan perbuatan dosa besar, Pak, ya, pembohong, pemfitnah, pemabuk, pezina, misalkan, Pak, ya, pembunuh, gitu, Pak, tahu jelas, gitu, Pak, itu kumaha pertanyaan apa, Pak, gitu pertanyaan. Ini akan ketemu masa lalu, sekarang udah soleh, nah lain lagi, ya, lain lagi, misalnya residipis, tapi sekarang sudah ahli masjid misalnya, gitu, Pak, ya, itu maka berarti kepada masa lalu memang seperti itu. Sekarang sudah taubat, Pak, gitu. Kalau sudah taubat maka sah, gitu. Cuma yang jadi soal adalah kesehariannya itu, Pak, tahu dia itu adalah tukang nyuri mobil, motor, maling, mabuk, zina, dan lain sebagainya. Pas sekali dia gelingan sholat, berarti, Pak, pelaku dosa yang soleh apa? Sholat terus kita makmum kepadanya, hukumnya makruh, gitu, Pak, maksudnya. Ya. Tapi tidak masuk kepada haram, gitu, Pak. Tidak masuk kepada kategori haram atau tidak sah menjadi imamnya. Betul. Nah, dalam hal ini jamaah sekalian rahimahumullah, ya, Bukhari menegaskan bahwa Ibnu Umar bersembahyang di belakang hajat, dan Muslim meriwayatkan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri juga bersembahyang atau sholat di belakang Marwah pada sholat hari raya. Ibu Mas'ud pun pernah bersembahyang di belakang Walid bin Utbah bin Abi Mu'ayth. Padahal orang ini suka minum arak, hingga sahabat Utsman bin Affan, gitu, ya, dijatuhi, Pak, maksudnya menjatuhi hukuman kepada mereka. Itu artinya, Pak, pelaku dosa tadi, Pak, ya, menurut Umar itu, Pak, ya, kemudian pernah jadi imam dan diimami oleh sahabat yang lain, itu sah, cuma masuk kategori makruh hukumnya menurut pandangan para ahli agama atau para ulama. Nah, intinya, Pak, intinya di sini, Pak, prinsipnya menurut para ulama bahwa barang siapa yang sah sholatnya untuk dirinya sendiri, maka sahlah pula untuk orang lain, Pak, gitu. Tetapi walaupun demikian, para ulama memandang makruh seorang yang bersembahyang di belakang orang fasik atau ahli bid'ah ini. Itu, Pak, intinya. Ya, intinya itu, Pak, ya. Jadi pada prinsipnya para ulama memandang bahwa barang siapa yang sah sholatnya untuk dirinya sendiri, maka sah pula sholatnya untuk orang lain. Sebaliknya berarti jika dia sholat tapi tidak sah untuk dirinya sendiri, maka tidak sah pula untuk orang lain. Seperti tadi, dia itu adalah batal dalam sholatnya, Pak. Lalu, Pak, ya, ada orang yang berimam kepadanya, bermakmum kepadanya, Pak, maka itu tidak sah. Jadi dengan demikian, jamaah sekalian bahwasanya jika seorang itu, ya, sah gitu untuk melaksanakan sholat, maka sah pula untuk, ya, sholat berjamaah atau makmum kepadanya. Itu prinsipnya, Pak, ya. Nah, itu. Nah, ini hukum orang fasik atau ahli bid'ah,
ya, ia makruh menjadi imam walaupun sah kalau bermakmum kepadanya, gitu Pak ya. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, yang berikutnya ya, boleh berpisah dari imam Pak, karena ada uzur. Ya, boleh berpisah gitu. Boleh berpisah dari imam karena ada uzur. Ya. Seseorang yang semula bermakmum kepada seorang imam Pak, boleh keluar dari imam itu dengan niat berpisah. Contoh Bapak sholat berjamaah di akhir khutbah ya, karena ada sesuatu, ada masalah, ada desakan Pak, boleh keluar dari barisan jamaah Pak, sholat sendiri, itu maksudnya. Boleh memundurkan diri sama tidak berjamaah ya, gitu Pak. Boleh keluar dari barisan jamaah atau keluar niat berjamaah dengannya. Itu contohnya Pak ya. Contohnya jika seseorang Pak ya, ada masalah dengan kondisi fisik, sakitnya bisa sakit di dalam kepala ataupun Pak di luar kepala, bisa di luar perut ataupun di dalam perut. Itu ya, pokoknya Pak, ada masalah yang tidak nyaman kalau dilanjutkan Pak, bermakmum kepadanya itu, maka boleh memundurkan diri keluar dari jamaah. Contoh kasus di sini Pak ya, kasus di sini dalam hadis bahwasanya mu'ad biasanya bersembahyang isya dengan Rasulullah SAW, lalu kembali kepada kaumnya untuk mengimami mereka. Jadi mu'ad biasa sholat bersama Rasulullah, dalam hadis ini sholat isya. Setelah itu kemudian kembali kepada kaum untuk mengimami ya. Pada suatu malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan sholat isya. Nah, tapi Mu'ad tetap bersembahyang bersama Rasul Pak. Setelah itu Mu'ad kembali Pak kepada kaumnya, lalu sholat bersama mereka dengan membaca surah. Nah ini gitu ya, dengan membaca surah Al-Baqarah Pak. Tiba-tiba ada seorang yang mundur Pak dari barisan jamaah yang diimami oleh Mu'ad tadi Pak. Dia mundur ya. Kemudian Pak, selesai sholat, orang yang mundur tadi ditegur oleh seorang jamaah, si Fulan, hei Fulan, hei gitu ya, engkau ini seorang munafik, kenapa kamu mundurkan diri dari barisan jamaah? Nah, jawab yang ditanya, ya tidak, saya tidak termasuk kategori munafik. Saya bukan munafik gitu. Tapi si penanya kepada orang yang mundur tadi, pokoknya saya akan laporkan kepada Rasulullah gitu. Ya, betul diceritakan kasus ini kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah nanya kepada berujar kepada Mu'ad yang membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ketika sholat jadi imam tadi, apakah engkau ini tukang buat fitnah? Hei Mu'ad, apakah engkau ini tukang buat fitnah? Gitu. Barang siapa baca saja
surat ini atau itu yang masuk kategori surat yang pendek. Sebab ternyata ya, orang yang keluar dari barisan barisan sholat berjamaah bersama Ibnu Mas'ud ini dengan Mu'adz ini, ya, ternyata tidak nyaman bahwa imamnya itu terlalu panjang bacaan suratnya gitu. Sebab membaca surah Al-Baqarah bagi makmum orang ini tidak nyaman terlalu panjang, gitu. Sehingga ketika kasus ini disampaikan kepada Rasul, apakah kamu ini membuat fitnah, membuat permasalahan gitu Pak, sehingga makmum ya ada yang keluar dari barisan sholat berjamaah karena tidak berkenan terlalu panjang bacaan sholat mau gitu Pak. Nah berarti Pak, jamaah sekalian rahimahullah, pelajaran dari hadis ini bagi seorang imam jika ia takbir Pak, disesuaikan bacaan gitu aja Pak, disesuaikan ya, disesuaikan dengan kondisi makmum. Kalau makmumnya itu Pak banyak yang hafalnya cuma surat-surat pendek gitu Pak, nah, maka bacalah surat-surat pendek. Ini pesan saya ya. Sebab kalau dibacakan surah yang asing bagi makmum pada umumnya nanti ketika imam salah pusing makmum betulinnya gitu Pak ya, pusing makmum, maka kembali disesuaikan dengan kondisi makmum. Tentu ya satu daerah dengan daerah yang lain beda Pak, dilihat kondisi maka dilihat kondisi. Artinya jamaah Al-Quwa dengan jamaah Al-Hasan Raya atau jamaah masjid yang lain tentu bisa beda kebiasaannya Pak, maka kembali saya sampaikan disesuaikan dengan budaya, dengan kebiasaan ya masjid setempat dalam hal bacaan Al-Quran, atau melihat budaya atau kemampuan intelektual atau kemampuan ya pemahaman atau bacaan Al-Quran pada umumnya ya. Itu jadi kalau di Mekah ya insya Allah pada walaupun yang dibaca itu adalah surat yang asing bagi saya, artinya tidak lazim, tidak apa, insya Allah mau protes insya Allah nyaman Pak ya, sebab yang dibacanya, yang membacanya bagus Pak, itu bacaannya. Yang kedua, niat kita sholat di Mekah, di Madinah itu betul-betul ikhlas pada mencari kekhusyuan. Dan yang ketiga, ya walaupun bacaannya itu asing bagi kita, tidak panjang Pak, ya paling 7 menit Pak paling. Ya kalau dilihat dari lembar paling Pak tidak nyampe 1 lembar Pak juga, ya nggak nyampe 1 lembar. Gitu ya, artinya disesuaikan pula walaupun di tanah haram gitu Pak gitu. Nah kalau di sini di kita ya tinggal dicoba step by step Pak, silahkan Pak ya, sedikit gitu ya, disampaikan, diberikan pemahaman ya. Yang jelas bagaimana makmum juga Pak bisa memahami ya, tentang satu kondisi gitu, Pak. Atau sebaliknya imam pun harus bisa memahami satu kondisi makmum. Jadi kembali pada pembahasan hadis ini, bahwasanya seorang makmum boleh Pak ya memisahkan diri dari barisan sholat berjamaah dan niat sholat sendiri munfarid Pak ya, berarti pasukan sholat berjamaah yaitu membaca surat keren ya, dia mah sudah salah gitu Pak.
Ini karena desakan sesuatu Pak. Desakannya itu ya macam-macam. Yang saya sampaikan tadi bisa desakan karena kondisi kesehatan, atau desakan karena takut ketinggalan kereta atau pesawat gitu Pak. Boleh. Ya. Bisa saja Bapak mau pergi kemana, ya pergi ke Hongkong atau misalkan pergi ke Amerika menonton bola Pak. Pasti mau naik pesawat ke sholat gitu Pak, naik ke berjamaah, pas saya pengumuman gitu Pak, pada setelah penumpang segera masuk pesawat misalkan ya, menaiki pesawatnya misalkan. Sementara dia sedang sholat Pak, bermakmum kepada seorang imam yang pada saat itu bacaannya terasa lama ini. Tadi gerobat aja bilang, si gerobat kedua bilang misalnya, sama ya memperbaiki aja boleh, ya itu boleh seperti itu. Jadi boleh memisahkan diri dari jamaah jika ada hal yang dirasakan perlu untuk menyegerakan sholat. Kalau bermakmum kepada seorang imam yang bacaannya panjang, maka boleh. Ini kan kaitannya dengan kondisi Pak. Bisa kondisi kesehatan, bisa kondisi karena tadi persoalan kita mau berangkat Pak. Ya, itu. Jadi boleh memisahkan diri berdasarkan hadis yang saya baca. Intinya jamaah sekalian rahimahumullah, seorang imam itu harus bijaksana. Beda kalau sholat sendirian, sholat di rumah, sholat tahajud Pak. Kalau sholat tahajud, sholat di rumah, sholat apa saja yang bukan menjadi imam posisi kita Pak, maka sholat sambil menghafalkan Al-Quran, suratnya diulang-ulang tak ingat, bahkan mushafnya sambil dicepeng oke mangat, tidak membatalkan sholat. Itu kaitannya dengan sholat sendirian ya. Itu boleh. Ada sekarang mah ini ada ya alatnya Pak, seperti di belakang saya ya, membaca mushaf sah boleh Pak, itu bagus seperti itu ya. Jadi jamaah sekalian rahimahumullah, bahwasanya boleh berpisah dari imam karena ada uzur yang bisa ya intern, bisa ekstern. Intern berada pada diri kita, bisa bentuknya desakan karena kesehatan, dia ingin buang angin, ingin buang air, pokoknya mulas Pak, temuan ini misalkan, atau karena mau ketinggalan pesawat, kereta misalkan, bermakmum banyak sudah tadi kadung ada imam ikut sholat, ternyata bacaannya lama, tidak tahu kalau setelah ini adalah ya makmum yang yang sedang mengejar kereta misalkan pesawat boleh, atau ya dari eksternnya bukan dari diri kita tapi dari seorang imam, di mana imamnya Pak, bacaannya mungkin panjang, rukunya terlalu lama sehingga makmum di belakang ini Pak ya terjadi persoalan, tidak khusyuk sholatnya, mau ada mengarutu gitu Pak ya, ada kerutu Pak ya. Kemudian jamaah sekalian rahimahullah, ada yang lewat pembahasan tentang ya tentang tidak sah bermakmum kepada orang yang langgeng hadas. Kata saya ingat Pak ya. Tapi ini Pak khilafiyah juga menurut pandangan ulama Pak, tidak sah bermakmum kepada imam Pak yang punya penyakit
penyakit yang dimaksud Pak bukan penyakit ayam, bukan penyakit apa ya, tapi walaupun itu bisa saja kata penyakit sakalor, pasasudanan apa bisa saja. Tapi yang dimaksud difokuskan dalam fikih ini adalah seseorang yang langgeng hadas Pak. Langgeng hadas itu ya sudah nolak lernya gitu Pak. Ya pokoknya mah keluar terus gitu angin gitu Pak. Itu keluar terus gitu Pak. Disebutnya langgeng hadas Pak. Istilah lain klepnya sudah nol gitu Pak. Gitu. Itu dalam pandangan ulama itu tidak sah bermakmum ya kepadanya. Jadi imam yang punya penyakit langgeng atas jangan dijadikan imam gitu maksud saya. Jangan dijadikan imam dan langgeng atasnya atau lozim lah masuk akal apa ya, masuk akal. Seseorang yang langgeng hadas kan selalu batal dulu maksudnya keluar angin Pak. Nanti bagaimana kalau misalkan pada rakaat kedua batal atau jadi masalah kepada makmum ya, jadi makanya jangan dijadikan imam. Tapi kan persoalannya kita tidak tahu akan siapa saja sih di antara makmum itu zaman ini yang langgeng hadas, itu kan persoalannya Pak. Gitu. Berarti di sini Pak berarti harus nyadar diri gitu aja berarti Pak. Ya. Harus nyadar diri kalau memang langgeng hadas jangan jadi imam itu aja. Di belakang aja jadi makmum. Pertanyaannya sekarang bagaimana kalau dia posisi sebagai makmum Pak? Ya. Nah, dalam pandangan fikih juga, jika orang yang berpenyakit seperti ini langgeng hadas Pak, pas lagi sholat batal wudu, sholat batal pertama Pak, langsungkan saja sholatnya. Ya, kita mau uzur itu apa uzur? Ya, langgeng ayat itu Pak. Memang jelas langgeng hadas udah dor lemnya das Pak. Ya, lagi sholat patah langsungkan saja sholat. Nggak usah diulang gitu Pak. Kalau memang sudah dor sudah ya tidak bisa akan gitu Pak, sudah bisa katakan gitu Pak. Kalau terus nah itu Pak, langsungkan saja sholatnya. Kalau dia posisi sebagai sholat sendiri atau bermakmum. Tapi kalau sholat sebagai imam tidak diperkenankan, tidak boleh. Ya. Selagi masih ada yang sehat gitu begitu Pak. Selagi masih ada yang tidak jadikan Pak, yang tidak tadi, yang sehat tadi jadi imam gitu itu. Intinya itu dalam fikih memang diatur seperti itu Pak. Orang yang langgeng hadas, orang yang sakit, orang yang dornya sudah klepnya sudah dor maksud saya, klepnya sudah dor Pak, jangan dijadikan imam, jadi makmum saja ya. Jadi kalau makmum Pak, ya kalau dia batal Pak, lanjutkan saja, lanjutkan sholat ya, karena sudah dor. Itu Pak, dalam satu kondisi kita mungkin dihadapkan seperti itu Pak. Ya, pertanyaannya kenapa bisa begitu Pak? Karena sudah Pak apa ya dari segi ya sudah kendor gitu Pak. Maksud saya kenapa bisa kendor Pak? Sudah tua gitu aja Pak. Gitu. Karena sudah tua, sudah tidak kencang lagi Pak, sudah kendor gitu Pak, sehingga dol gitu. Jadi bahasanya kudur karena ya langgeng hadas gitu Pak, tidak terjadi. Itu tadi saya hilangkan, jadi tidak tersampaikan pada waktu awal saya bahas.
Jadi ini saja mungkin jamaah sekalian rahimahullah yang bisa saya kemukakan, bahwa intinya jamaah sekalian rahimahullah, materi kita pada saat ini bukan dolnya Pak. Itu mah kondisi seseorang yang sudah tidak sehat lagi, ya, urusan klepnya masuk kata hilang karena hadas, maka tidak boleh jadi imam, gitu Pak ya. Ya, jadi makmum saja. Kalau jadi makmum melanggar hadas seperti tadi, lanjutkan saja sholatnya walaupun tidak punya guru, gitu ya, karena ada persoalan dengan kesehatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada tambah ilmu insyaallah untuk pekan depan. Yang akan kita bahas adalah mengulangi sholat dengan berjamaah insyaallah. Mari kita akhiri sama-sama dengan doa yang diawali oleh zikir. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'as sali wa daraji al-fataya jirat
أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أطفأت يدي رد العالمين يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أطفأت يدي رد العالمين يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المقتحم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ منزله كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أعن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وقاضي الحاجات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Demikian saudara sekalian, terima kasih atas kebersamaan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Mari sama-sama tutup dengan membacakan doa kita dengan tulis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.